besok kalau ada acara juga kita belum masuk. Ya, selamat siang sahabat Ray di manapun berada. Bahwa hari ini saya bersama-sama pengurus DPD PMKM Kabupaten Pandeglang, yang mana hari ini pengambilan daftar di Kesbangpol PMKM Prima Indonesia di Kabupaten Pandeglang. Dan hari ini saya bersama-sama pengurus DPD Kabupaten Pandeglang di sini. Selanjutnya ikuti Ray. Oh, itu sepatu nama mobil. Kanan ya, Teh. Siap, balik ya. Nah, di tengah. Coba balik di hiji. Balik. Maju dia. Aman. Udah. Ayo, lanjut. Sip. Nah, ini ya supaya kelihatan. Oke, siap. Udah. Ya. Sip. Buka Pak. Dibuka dulu. Yang dekat. Nah, dari dekat dulu ke jauh mundur. Ya. Ya Pak, tanggapan Bapak adanya PMKM di Kabupaten Pandeglang seperti apa Pak? Kalau menurut saya, karena kebetulan saya ada di Kesbangpol, niat PMKM untuk pemberdayaan pemberdayaan masyarakat kecil ya, pengusaha kecil lah, UMKM. Kalau Kesbangpol kan sifatnya hanya terdaftar atau tercatat. Tercatat. Nah, tercatat karena PMKM ya, PMKM itu sudah ada SK Kemenhukam-nya. Jadi di Kesbangpol itu sudah masuk tercatat, bukan terdaftar lagi. Jadi gitu. Pesan-pesan yang untuk disampaikan untuk PMKM Kabupaten Pandeglang dari Kesbangpol sendiri itu seperti apa? Nah, kalau dari Kesbangpol terkait dengan PMKM ya sangat mendukung sekali. Karena niat PMKM itu untuk mengembangkan minimal pengembangan di bidang usaha mikro. Karena kapasitas Kesbangpol tidak ada di fasilitas itu, kami mengarahkan ke Dinas Koperasi terkait dengan UMKM-nya. Kalau terkait dengan IKM-nya itu saya sarankan untuk koordinasi ke bidang perindak. Itu pada ini. Agenda hari ini apa Pak? Bisa disampaikan Pak? Ya, agenda saya sekarang ini, posisi lembaga ini PMKM Prima Indonesia, alhamdulillah sekarang udah diterima oleh Kesbangpol tentang masalah ibaratnya bahwa kita udah terdaftar di Kesbangpol. Nah, ke depan agenda ini sekarang udah pulang dari Kesbangpol, insya Allah kita sekarang akan merapatkan barisan untuk rapat keputusan DPC Kabupaten Pandeglang PMKM Prima Indonesia. Sekaligus Pelantikan untuk PAC kapan Pak dilaksanakan? kita kepengurusan dulu, itu targetannya bulan depan. Nah, kita kumpulkan dulu kepengurusan untuk persiapan pelantikan DPC dulu. Nah, udah kepengurusan DPC, pelantikan barusan kita persiapan untuk kecamatan. Sampai kecamatan, insya Allah sampai desa juga. Kemudian seperti apa untuk ke depan PMKM di Kabupaten Pandeglang Pak? Ya. Untuk mendorong para pengusaha di Pandeglang. Ini Pak, saya udah ngobrol sama rekan-rekan semua, sama kepengurusan. Ya, ke depan ya pengusaha UMKM di Pandeglang ini, nanti ke depan itu saya sebagai wadah mikro ya PMKM ini. Nah, di suatu contoh kecil di Majasari ya sama bahwa
UMKM-nya kompak, ya kan. Nah, nanti insya Allah itu ke depan itu saya akan beli barang beliau. Nah, udah itu saya akan dikemas oleh kepengurusan di PMKM Prima Indonesia ini. Gitu. Nanti itu sama kepengurusan PMKM ini akan dipasarin semua sebagai kepengurusan di PMKM Prima Indonesia. Nah, jadinya masyarakat di bawah ini dia mempersiapkan produk. Nah, kita sebagai penampung PMKM ini, UMKM ini siap gitu kan untuk membeli barang yang dia bikin masing-masing masing-masing produk produk UMKM mereka gitu. Intinya kita semua alhamdulillah teman-teman saya ini semua kepengurusan siap berjuang untuk membeli produk-produk yang di Pandeglang, UMKM Pandeglang gitu. Nah, nanti di situ kita di tempat kantor kita siapin untuk persiapan ya semacam casing atau ibaratnya apa kemasannya kita harus disiapin mana yang harus ibaratnya ini karena persoalannya kita ini cuman casing. Nah, casing atau bikisannya harus rapi supaya beli barang yang kita punya ini dijual lebih inilah lebih besar gitu. Dan tambah lagi kita di UMKM itu karena mereka itu menunggu buangnya kemana tapi insya Allah sampai targetannya ke sana gitu. Intinya dari kita oleh kita untuk kita. Memang banyak sekali Pak yang sudah produksi di Kabupaten Pandeglang ini Pak, baik pengusaha kecil atau menengah, akan tetapi kesulitan pemasarannya. Nah, untuk PMKM Prima Indonesia ini langkah kedepannya seperti apa? Nah, ini gini, saya juga udah alhamdulillah sama ketua sama rekan-rekan semua kita udah menyiapkan semacam karena DPD PMKM ini kan dia itu ya ketuanya di bandara. Nah, kita harus mempersiapkan untuk oleh-oleh di bandara PMKM bandara karena mereka itu apa namanya meminta produk dari Pandeglang. Intinya begitu, Pak. Nah, ke depan ya kita juga alhamdulillah gitu tempat pariwisata nanti kita akan adakan khusus untuk PMKM Prima Indonesia semacam produk dari bawah gitu, Pak. Maupun pariwisata lah, insya Allah sampai ke sana memperjuangkannya. Jadi intinya Pak, menambah kekurangan UMKM yang ada. Potensi UMKM di Pandeglang itu sangat potensi. Kita berusaha menyatukan UMKM ini biar apabila mereka membutuhkan pasar, punya produk unggulan, insya Allah kita jembatani. Tujuannya seperti itu. Didorong untuk pemasarannya. Pemasarannya. Dan sekarang kita lihat di Pandeglang banyak UMKM di setiap pelosok. Unggulan mereka itu terkadang susah untuk dipasarkan. Padahal kebutuhan di lokal sendiri sangat banyak, Pak. Disitulah kita disatukan. Setiap UMKM punya apa dan kurangnya apa. Kita untuk komunikasi ke arah sana itu kita fasilitasi, Pak. Dan insya Allah untuk akses pemasaran kita akan berusaha, Pak. Ya, dan BPP Pusat juga akan siap membantu kan gitu dari segi marketplace juga siap mereka kan gitu. Dan insya Allah sebetulnya apa yang dikatakan ketua tadi dari kita untuk kita, Pak. Dari kita untuk kita. Untuk kemajuan warga Pandeglang keseluruhan, Pak. Terbentuknya PMKM Prima Indonesia di Kabupaten Pandeglang, ya. Langkah selanjutnya dari Bapak itu sendiri seperti apa, Pak, untuk PMKM Kabupaten Pandeglang? Baik, saya jelaskan. Setelah kita terdaftar di Kesbangpol, maka langkah awal kita di Kabupaten Pandeglang itu adalah pembentukan PAC. Nah, setelah pembentukan PAC, maka kita akan turunkan tiap-tiap PAC itu membentuk tim penelusuran hasil UMKM yang ada di tiap-tiap desa, sehingga hasil UMKM itu akan terorganisir. Nah, kalau sudah terorganisir, mana-mana saja UMKM yang merasa kesulitan atau dia pusing untuk memarketingkan, memasarkan, mempromosikan barang hasil UMKM-nya, itu akan dibantu oleh PMKM Prima Indonesia. Karena tujuan Prima Indonesia itu adalah menjembatani
menjembatani para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pandeglang. Untuk pemasaran. Iya. Nah, karena masih banyak pelaku UMKM di Kabupaten Pandeglang yang merasa dia tidak ada jembatan, sehingga mereka susah untuk memasarkan. Nah, justru itu kita hadir di Kabupaten Pandeglang ini dengan surat keputusan di pusat bahwasanya Kabupaten Pandeglang harus unggul dan bisa memberikan UMKM naik kelas. Ini semua di 36 kecamatan. Insya Allah. 35 kecamatan. 35 kecamatan kita akan bentuk karena itu sudah ada instruksi dan itu ada juknis dari pusat harus membentuk PAC untuk lebih mudah untuk menjembatani para pelaku UMKM agar dia tidak kesulitan untuk memasarkan dan memarketingkan hasil UMKM. Begitu. Ada pesan untuk masyarakat, kira-kira seperti apa pesan-pesan untuk para pengusaha kecil menengah? Untuk masyarakat pengusaha mikro kecil menengah, pesan saya, ayo terus kembangkan hasil UMKM-nya karena insya Allah kami selaku pengusaha mikro kecil menengah atau PMKM Prima Indonesia akan membantu dan menjembatani dari BPO, dari SNI sampai dari kemasan pun kita akan bantu. Nah, jadi jangan khawatir bagaimana cara memarketingkan atau bagaimana ini barang laku atau tidak, kita akan pasarkan. Karena kita udah ada lumbungnya. Nah, dari pusat sudah siap untuk berkolaborasi, bertukar. Dari Medan misalkan ingin provinsi, Banten pengen ke Medan bisa. Kita akan menjembatani. Jadi kita saling silang. Hasil UMKM yang ada di Kabupaten Padang itu nanti akan bangkit. Besok kalau ada acara juga kita masih muda. Ya Pak Haji, maksudnya iman PMKM mulai ya intinya kan alhamdulillah sampai sekarang ini hari mau sampai di kecamatan, sampai desa kecamatan dulu beresin. Ya kalau UMKM kan luar biasa di Pandeglang ini. Pandeglang itu banyak Pak. Hampir sama kan dengan batu dan nangka. Bukan lisensinya kita belum utamakan. Iya. Jadi casingnya, betul. Casingnya. Di dalamnya itu opak. Cuma kualitas itu standarnya SD. Iya. Luarnya mahasiswa beda. Tapi dalamnya sama. Carinya sama. Cuman kualitasnya dari lisensi sama kemasannya. Dulu saya pernah bawa waktu di koperasi, bawa banyak teman-teman atau produk sepatu ya, yang dari Cibaliung, dari Sumut, itu banyak saya bawa ke sana.